Baik, baik, baik. Saya tanda tangan. Ini saya kan jelas. Oke, saya tanda tangan dulu. Baik, terima kasih Pak Dokter. Serius ini suaranya nggak jelas. Kalau nggak jelas, Pak, aku dicari bukannya. Iya, suara Bapak yang agak kurang jelas sekali, Pak. Nah, ini, yang ini baru dengar. Oke, bentar cari jalan lain. Iya, kayak jauh gitu loh Pak Dokter. Suara ini sudah jelas? Jelas sekali Pak Dokter. Ini Pak Dokter, saya mau nanya, ini kan saya nyari bukunya Pak Muti yang asli nggak dapat, belum dapat ya, bukan nggak dapat, belum nyari. Tapi saya dapat e-booknya, bisa ya dipakai rujukan Pak Dokter? Suara siapa? Bukunya siapa? Pak Mukti Ali yang terbaru kan belum ketemu. Oh, PDF, maksudnya PDF. PDF itu bisa nggak? Masalah yang penting PDF-nya sama dengan bukunya. Nah itu dia, makanya nanti coba saya cross check Pak Dokter. Tapi bisa sama dengan bukunya itu kelihatan kok, kelihatan. Iya Tahu. Baik. Tapi ya pengennya punya aslinya Pak Dokter. Lagi nyari. Boleh kalau PDF boleh, kan banyak buku PDF itu nggak masalah. Oh nggak masalah ya Pak Dokter ya. Masalah. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Saya sudah jelas. Jelas sekali kalau sekarang. Oke. Kita ke Ustadz Nasruddin. Tadinya pengen ikut luring Pak Dokter, tapi nggak bisa karena harus ngadirin anak yatim saya wisuda Pak Dokter. Anak Bapak sudah? Anak yatim, anak asuh saya Pak Dokter. Alhamdulillah. Ini lagi nungguin wisudanya. Dahsyat Pak Luar. Kita periksa tesisnya Pak Nasruddin Hoja. Ini apa proposal ya? Iya. Kasih ya. Ini Khalil Abu Pates ya? Lagi gimana? Yang ditulis sama benerannya? Udah tahu namanya Khalil Rahman. Fidawi. Apa ini Fidawi? Fidawi itu apa? Fidawi. Anda pakai al untuk pakai yang enggak, al ini al-murtad, al-Quran. Anda pakai al. Bener? Enggak, alnya udah bener. Anda pakai al. Ini kan Anda pakai al nih. Oke lah, seluruh dunia tahu Anda pakai al. Nah ini masail diniyah pakai al apa enggak? Loh kenapa enggak? Diniyah kan pasti ada. Al diniyah enggak pakai al. Di ininya, di tulisannya enggak. Oh kalau enggak ya berarti benar.
Maaf Pak Dokter, mau nanya. Anda pakai Ar-Riddah atau Al-Riddah? Hah? Ini Ar apa Al-Riddah? Kalau At-Talibin atau At-Talibin? Ini? Tapi salahnya tidak banyak. Tafsir Al-Misbah, judul buku. Tafsir Al-Misbah, judul buku. Tafsir ya? Iya, judul buku. Ya. Pakai apa hukumnya? Lihat aja. Hukumnya buku apa? Hukumnya nulis judul buku. Hukumnya apa? Huruf besar. Ini huruf besarnya mana? Ya iya. Itu yang saya maksud, perhatikan. Ini baru berapa halaman Anda nulis? Sudah keteteran masalah tulisan. Kalau Anda mau, Anda sudah print ini. Ya print, habis itu baca. Begitu caranya. Anda print, Anda baca, Anda lihat, periksa ketika sudah di print. Kalau Anda lihat di sini, capek Anda sendiri capek. Tafsir, kenapa nulis tafsir di bagi kecil? Tahlili ini tahlili pakai ha pakai ha. Ha apa ha? Hah? Iya, ha apa ha? Ha. Hukumnya apa tulis ha? Sama Al-Misbah. Ya. Apa hukumnya? Anda sudah benar Al-Misbah kok tahlili salah. Iya, kalau begini orang tahlilan namanya nih. Itulah pentingnya. Nah. Intinya gini, Anda masih ada waktu, saya tanda tangan ini. Anda print, perbaiki. Di sana Anda urus itu. Nggak usah hadir di sini. Untuk perbaiki aja deh. Oke, siapa lagi? Jadi kalau mau teman-teman semua, kalau perbaiki itu di print, kelihatan salahnya. Kalau tidak print, Anda tidak ketemu salahnya. Ketemu sih, tapi mungkin nggak banyak. Sendok. Afwan Pak Dokter, mau nanya tentang penulisan tadi, ada sedikit mau ditanya. Ya, silakan. Tadi kan kami melihat di situ ada penisbatan ini, misalkan Asyuti, Al-Qardawi atau Az-Zuhaili. Tadi kami melihat di situ beliau tidak, biasanya kan Asyuti biasanya akhirnya itu I baru Y atau Az-Zuhaili I baru Y, tapi tadi tidak cuma ditulis I, tidak ditulis Y-nya. Kalau di panduan ada Y-nya di belakang, penisbatan tempat atau suku begitu. Iya, harusnya ada Y-nya. Karena kan ada Y-nya, ada Ya-nya di situ terakhir. Iya. Kemudian ini tahlili juga itu penulisannya memang ada cuma I atau dipakai Y belakang, Pak Dokter? Iya, kan ada Ya-nya, ya harusnya ada Ya-nya, ada Y-nya.
Kalau tidak pakai ya kan jadi hilang satu. Oh ya, syukron Pak Dokter. Ya. Oke, apa lagi yang lain? Saya Pak Dokter. Silakan. Itu mau bimbingan pertama gimana ya Pak Dokter? Prosedurnya kirim file aja atau mengajak pembimbing? Oh, Nggak kedengeran Pak? Apa? iya nih tadi barusan putus tadi. Barusan. Ya. Kalau mau bimbingan gimana Pak Dokter? Bimbingan pertama ya, bab 1, bab 2 ya? Atau gimana? Pak, udah punya pembimbing? Udah kan Bapak sama Pak apa namanya, Pak Jakarta Yotis sudah Bapak STC juga. Ya. Kalau saya bilang apa? Belum, baru setuju Pak ada pembimbing. Saya belum bilang apa. Saya belum bilang apa-apa. Kalau saya ya bab 1 sampai bab 3 kerjakan dulu. Kalau itu udah selesai, ya baru ke saya. Kalau saya ya, saya nggak tahu pembimbing yang lain. Silahkan bicara sama dia. Oh gitu. Itu kirim file aja Pak Dokter, nggak perlu menghadap Bapak. Ya. Kirim file boleh. Ingat aturan penulisan. Ya selalu saya ini Pak Dokter. Ya dari tulis kalau yang lagi bimbingan pertama kali sama kita udah sering ketemu ya. Kita nggak usah ketemu lagi sampai selesai bab 3. Karena kenapa bab 3? Karena teman-teman kan akan ujian progress report pertama. Kan itu sampai bab 3. Oh gitu ya. Nah, pas itu udah dimulailah bikin, udah ada covernya, udah apa yang penting-penting ya. Pasti ada nanti. Nah, terus nanti forum kontrolnya gimana tangannya Pak Dokter? Kenapa? Forum kontrolnya itu lembar kontrolnya itu. Oh, nanti gimana? belakangan bisa. Oh, bisa ya. Ya memudahkan teman-teman. Nah itu nggak penting kalau semuanya benar, kontrol sebenarnya nggak penting. Saya bab 2 ya, tapi sampai bab 2 bab 3 Bab 3 sudah selesai, Bapak. Kalau saya menghadap ke saya untuk saya tanda tangani untuk ujian progress report. baik Pak. Nanti yang uji progress report itu dosen yang bukan pembimbing, orang lain yang bukan pembimbing. Baik Pak Dokter. Ya, sementara itu saya masih Oke. menyelesaikan bab 2. Ya, Makasih Pak Dokter. ada? Ada. Oh. Ibu ya? Nah, sama satu lagi Pak Dokter. Ada apa? Satu lagi boleh Pak Dokter. Ibu dosen, bukan? Ya, yang saya waktu itu udah ngirim tulisan ke Bapak lewat WA, belum ada tanggapan nih. Tulisan makalah aja sih, makalah. Yang bab berapa? Enggak, buat makalah buat nanti ditampilin di berita absen atau di jurnal kayak gitu Pak. Oh, oh ya. Nah, kontak saya lagi nanti malam. Saya belum nanti bicarain. Ini untuk tes dulu. Oke. Kasih Pak Dokter. Ya. Ya, jangan. Sabuddin ya, apa namanya? Kalau gitu saya izin Pak Dokter ya mau dilanjutkan tesnya Pak Dokter. Silakan. Masih. Assalamualaikum. Ini apa, Pak? Di dengan susun itu disatukan. Di dengan susun disatukan. Kenapa disatukan? Ya nggak tahu saya, pokoknya aturannya begitulah. Malas aja coret-coretnya. Gini-gini aja salah.
Apa yang di jurnal online? Mana? Jurnal NU online ada. Apa itu? Ya ada jurnal di web internet. Oh, jurnal? Gimana salah? Kalau jurnal maksudnya di internet, Ya, mana linknya? Kalau itu di internet berarti ada linknya. pakai link itu baru. Iya, kalau internet ada linknya. Ada linknya sih tapi. Jadi di sini taruh linknya. Oh gitu ya. Jadi kalau emang ini jurnal internet, jadi misalnya ini contoh misalnya Ahmad Fatoni sejarah singkat berdirinya NU dalam apa namanya? Ya dalam itunya apa namanya? Dalam apa namanya? Linknya? Ini HTTP-nya baru. Iya. Ya. Oh. Tapi aku pernah lihat jurnal. Pengen lihat jurnal. Nah, NU yang saya tahu itu NU online, tapi enggak ada jurnal online. Yang saya tahu itu NU online ada, tapi jurnal NU online enggak tahu saya. NU adanya nu.or.id adanya. Mana situ ada HTTP-nya, saya agak bimbang mau Kopi mas aja itu. apa HTTP Pak. Mantas Saya saya gini, coba lihat. Maksudnya. Kalau Anda ngutip ini misalnya, mana jurnal ini misalnya, tips agar nilai lokal. Ini kan judulnya, penulisnya ini. Ini apa? Itu ada linknya tuh. Kita di copy. Oh iya. Oke. Jadi di mana negara gua Pak, jurnal atau linknya gitu. Linknya, kalau internet linknya. Terus diakses kapan? Kan itu internet. Ya ada itunya. Sama ini. Ini benar. Ya. Kok mau diakses? Ya gitu. Ada yang pakai jam, ada yang nggak pakai jam, dokter nggak masalah. Nggak masalah. Kalau nggak nulis jam nggak apa-apa. Itu tanggal. Ini apa ini? Proposal. Iya kan kemarin saya udah ujian. Ya, kenapa ada bab 1? Bab 1 itu bukan proposal. Oh, Ya proposal. aja gitu. Emang kalau bab 1 bab 2 nya mana? Iya. Proposal nggak ada bab 2 nya. Itu di hapus saja. Iya. Kalau yang lain Mana? Tanda tangan. Hah? Anda udah boleh ujian proposal. Udah. Ya udah. Mana tanda tangan? Bener. Terus. Tinggal ini apa tadi ya? Oke, di ruangan ini ada. Ada yang lain silakan. Lah baca kalau udah nggak ada urusan lah baca ya udah pergi aja. Mengganggu ketenangan. Mau ini Pak Dokter, Aja dah. Untuk ujian proposal. Jadi serahkan Tanggal berapa ya? Tanggal berapa? karena tanggal 20 7 ya? 7 Desember. Mas dokter ya? Ya. mau izin nanya Pak Dokter. Ya silakan. Bukan? Ini Pak Dokter itu pas di bab itu, misalkan di bab itu memang harus diturunkan di setengah ya Pak Dokter. Apa? Misalkan di bab 1 misalkan di halaman itu kami kemarin disuruh turunkan setengah di pertengahan penulisannya. Karena kalau Anda mau tahu, ada contohnya di buku panduan, kelihatan itu langsung dilaksanakan pada buku panduan. Mana buku panduan Anda? Ada nggak di situ? Di panduan diturunkan sih. Ya diturunkan. Gitu. Dan mau tahu contohnya ya lihat aja buku panduan. Anda punya nggak? Siapa punya buku panduan di sini? Ada yang bawa buku panduan? Sini. Mau tunjukkan kepada semesta. Lah baca ikut-ikutan aja lah mak dukelang. Saya ganti ya, nggak mau ikut-ikutan lah baca. Kemudian ini Pak Dokter kemarin saat kami pembimbingan kami agak ini karena yang pembimbing
nggak sebut nama ya. Pembimbing yang satunya setelah bab itu disuruh dikasih prolog sebelum masuk ke poin A, tapi pembimbing yang satunya tidak. Ini contoh nih. Ini daftar isi diturunin. Ini contohnya mana nih? Ini contohnya. Diturunin kan, tidak pas di atas kan? Kalau mau bingung, contohnya ada di ini bab 1 diturunin juga. Jangan tahu di bawah turunnya, jangan juga terlalu di atas. Nah, ini contohnya nih, oke? Ya kira-kira aja berapa? Di enter-enterin aja. Apa pertanyaannya, Ustadz Labaco? Apa itu setelah bab misalkan sebelum masuk ke poin A itu mesti ada prolog sebelum masuk ke poin A atau bagaimana? Karena pemilih yang satunya menyuruh, yang satunya tidak mesti katanya. Ikuti aja pemilihan satunya. Ini satu lagi saya ya. Siapa saya? Saya mah siapa? Bukan Pak Dokter. Oh, enggak, ikuti aja maunya pembimbing saya, nggak mau berantem sama pembimbing. Bahkan kalau pembimbing melanggar syariat, ikuti aja, saya nggak mau berantem sama dia. Karena berantem itu yang melanggar syariat, berantem sama sesama pembimbing. Nah, yang lain apalah? Ada mau apa? Syukran Pak Dokter. Hah? Kirim aja ke sini ke WA ke PDF ya. Judul udah. Enggak, ngajuin judul udah. Ya udah ngomong aja dulu. Kalau ngajuin judul ngomong, bukan nulis. Maksudnya nulis boleh, tapi ke saya ngomong aja. Kecuali Labaco, emang banyak nanya dia. Kerja enggak, nanya banyak. Boleh. Kalau ada makan-makan, Ustadz Abdul Haris diundang ya. Biasanya wisuda saya ada makan-makan. Insya Allah Pak Dokter. Makan coto ya. Judul? Enggak. Pak Judul Dokter, ngomongin doang, judul mah. mohon izin. Sebentar Pak Abdul Haris. Oke, apa problemnya? Supi nggak mau yang kritik. Begini, pertama kalau bilang beberapa itu kan banyak. Walaupun beberapa tidak masalah. Sama dengan rumah, banyak rumah nggak masalah, tapi ada satu klaster misalnya. Namanya klasternya apa? Abdul Haris Indah misalnya, nama klaster. Jadi kan disatukan oleh satu masalah. Jadi persoalannya adalah Abdul Haris Indah. Tapi kalau tidak bisa disatukan, mau tidak mau kita fokusnya ke rumah satu rumah, satu problem. Nah, Anda mau fokus kemana? Ke satu problem, misalnya tari, atau banyak masalah termasuk tari, termasuk syatahat, termasuk apa. Kemudian disatukan dalam satu nama, itu namanya apa? Jadi Anda persoalkan itu. Anda mau fokus kemana? Boleh, banyak masalah kan? Saya bilang tadi, banyak satu komplek kan banyak rumah, nggak masalah, boleh. Tapi disatukan namanya apa? Namanya Abdul Haris Permain, misalnya. Udah. Itu yang menjadi problemnya. Nah, Anda mau gimana? Apa namanya itu problem? Apa namanya itu komplek masalah itu apa? Bukan itu tasawufnya apa namanya yang dikritik itu? Prakteknya
Isinya praktek-praktek semua ya. Apa prakteknya? Apa? Tari, menari. Nah, apa lagi? Tawasul, tabarruk. Nah, praktek itu belum begitu jelas. Praktek apa? Maksudnya tidak jelas itu. Ya, nama prakteknya apa? Ya kan bagaimana mengkritisi praktek? Masalahnya di mana prakteknya? Itu versi dia. Itu versi dia. Berlebih. Jadi namanya itu misalnya gini loh. Ada sebuah konsep, misalnya ya katakanlah kalau satu ya, tarian. Tarian itu lebih jelas. Kan tarian. Tarian itu menurut ini gulu, menurut Sufi ini tidak gulu, tidak berlebihan. Apa argumennya si orang-orang yang mengatakan tidak berlebihan? Apa argumennya mengatakan berlebihan? Habis itu tesis Anda adalah menilai benarkah dia berlebihan atau enggak. Ya tidak, intinya ada perdebatan. Mau versus namanya mau apa, terserah Anda mau namanya. Karena tesis itu menyelesaikan persoalan. Nah, persoalan itu sederhananya adalah perdebatan. Sederhananya banyak sebenarnya cara bikin problem, tapi yang paling sederhana tadi ada. Kalau saya ambil tasawuf tabarruk saja. Itu lebih fokus tabarruk ya, lebih fokus. Jadi jelas di mana posisinya. Jadi praktek tabarruk jadinya, bukan prakteknya. Kalau praktek kan apa prakteknya? Redaksi tawasul, konsep tawasul, kritik. Ya tawasul jadinya dikritik oleh dia. Ya. Apa argumennya yang menolak, apa yang argumennya menerima, terus bersandar kepada tafsir Al-Qurtubiyah. Ya, itu lebih gampang melokalisir masalah. Kenapa bacanya Abdul Haris terus yang muncul ini? Bisa, itu lebih fokus namanya. Kalau praktek terlalu umum. Ya udah, silakan dibikin outline-nya. Kalau sudah outline dengan daftar pustaka, tulis sesuai aturan. Habis itu ajukan ke saya untuk ujian komprehensif. Bisa, pokoknya bisa. Pokoknya bikin sekarang kita tunjukkan ke seluruh dunia nih, apakah benar apa enggak tidak. Ke seluruh semesta. Makanya sampai Tulis yang boleh. nggak ada yang berani kelapa mau dicabut. Tapi nanti kalau pembimbing minta ganti, ya harus ada Kelapa nggak dicabut karena makanya mending rada nggak ada ruginya. Kalau ditolak sama main kelapa. berisik. Nah, sok kan, woi. Harun Rasid, berisik. Gitu ya. Harun Rasid, berisik ente. Datanya. Kalau nggak mau ikut nggak usah. Harun Rasid. Saya nggak bisa mendiamkan diri manusia satu ini. Saya bukan admin. Beratan ya. Harun Rasid. Harun. Harun. Harun Rasid. Diam lu. Lagi nih kan. Tolong admin di mute, tolong admin di mute. Saya bukan admin jadi saya nggak bisa. Atau telepon aja orang itu Harun itu. Harun berisik ente. Apa? Iya, itu di mana-mana berlaku begitu. Sampai Anda S7 juga begitu. Pertanyaannya nggak penting banget. Ya, maksudnya kan ambil jalan Nggak masalah, Anda bisa lakukan itu. Tapi kemudian kalau pembimbing mengganti, ya Anda jangan marah-marah. Marah sama saya, itu urusan saya. Dan
Dan itu tidak ada salahnya, Anda belajar, nggak ada ruginya. Kalau ditolak sama Mimi bisa kirim ke jurnal, bikinnya khotbah Jumat, nggak ada masalah, tidak ada ruginya. Jadi tidak usah mempermasalahkan kalau misalnya pembimbing mengganggu juga, nggak usah terlalu bersedih. Ya, asal kerjanya pembimbing begitu. Pak Muhid menyuruh saya lanjut kemarin, Pak. Kok Bapak ganti? Nggak ada susutnya. Kalau saya dulu tulis aja. Kalaupun ditolak ya nggak masalah, memang kerjanya pembimbing. Tolik sama mal musyrik kal mayyit. Ikut aja. Kalau mau lulus, kalau mau berdebat terus nggak mau lulus ya terserah juga deh. Ya, Anda Pak. Ingat tuh, nggak mengikuti aturan penulisan. Ini fontnya berapa? Gede banget ini. Ini bisa jadi pamflet. Lihat aturannya. Aturannya begini nggak? Nulis. Fontnya berapa? Ada di buku. Lihat bukunya. Ada nggak judul lebih gede dari yang tulisannya? Coba lihat. Di sini lihat. Gimana ada tulisan? Kalau ada ya ini yang benar nih. Kalau dia nulis begitu. Kalau dia nulisnya begitu ya benarlah dia. Jadi ini kitab suci kita ini. Kalau dia nih contoh sampul, judul, fontnya kira-kira sama nggak dari atas sampai ke bawah? Ya, terus kenapa nih gedean yang atas? Ikuti aja. Terus kalau judul buku apa? Gimana cara nulisnya? Judul buku di mana nulisnya? Aturannya apa? Miring. Ini nggak miring. Sama temennya sama mana? Coba tanya namanya baju ungu itu. Nah, ini coba deh. Dia Syahbudin juga Az-Zuhri, ada lengkapnya mana Az-Zuhri dia. Terus urutan daftar pustaka itu misalnya al-mu'id yang ditulis al-nya apa m-nya yang dihitung? M-nya. Atau M-nya. kemarin itu di atas. Harusnya kan di T. Salah. Coba lihat ini fontnya berapa sih? Gede banget saya lihat. Coba Anda lihat. Bandingkan dengan punya Anda. Hah? Enggak, dalamnya. Dalamnya, lihat dalamnya. Bukan judulnya, dalam. Enggak. Footnote apa? Perlihatkan dalamnya. Anda dalamnya, dia dalamnya juga. Kalau judul jelas salah dia. Enggak, bandingin dengan punya. Bandingin punyanya. Punyanya Anda kan sama-sama Syahbudin Anda. Lebih gede itu. Coba Anda lihat. Kenapa Anda lebih gede? Anda bisa elus-elus ya, jadi gede. Kenapa kan Abdul Haris? Kenapa? Coba. Kenapa enggak? Karena Anda yang punya 12. Coba lihat. Karena saya tidak punya, itu kan tidak dilihat di laptop ya. Kalau laptop ketahuan tuh 12. Itu gede apa enggak? Itu terus kenapa Anda ngaku 12? Saya herannya kenapa Anda ngaku 12 kalau gede. Coba lihat di laptop Anda. Karena kalau saya di print itu agak susah ngeliat ini berapa fontnya. Fontnya juga coba lihat. Fontnya menurut saya gede. Anda lihat gak gede gak tulisannya? Fontnya. Ini bisa dilihat semesta. Itu nggak harus pakai jenius gimana. Einstein tidak hanya. Kenapa harus Einstein hanya untuk membedakan itu gede apa enggak? Menurut saya itu gede. Coba lihat isinya. Jangan covernya. Coba lihat. Gede.
Oke, perbaiki tulisannya, saya tanda tangan untuk ujian kompre. Anda? Saya dulu mana Pak? Ya, boleh judulnya boleh lanjutkan, tinggal tulisannya. Ada Pak? Kalau belum kirim ke WA. Ya tinggal di tag saya, di tag karena ada 7 jutaan miliar di sini. Anda pas suka ngulang gitu, udah ya gimana nyarinya, harus manjat saya. Saya tinggal tes Pak, ini punya saya kan gampang, muncul di awal di atas. Kayak itu Pak bisa nyusahin gitu, sukanya nyusahin orang. Saya sama kalian. Hah? Lah kelihatan print outnya gede, gimana bisa Anda ngaku isinya kecil? Saya nggak tahu, kita itu nanti nahku mobil print out. Kita nahku mobil apa itu? Bil komputer. Yang nanti kalau Anda ujian itu di depan penguji itu print out. Enggak Anda, makanya saya bilang coba lihat sama apa enggak? Sama enggak gedenya? Ya terus menurut saya yang 12 dia. Yang dinilai nanti print outnya. Karena itu kalau teman-teman sebagai kalau Anda sudah selesai proposal ataupun outline ya, di print terus dilihat mana kesalahannya. Lebih jelas seluruh penerbit kalau dia mau melakukan editing ke sebuah buku dia print, itu namanya dummy. Seluruh dunia. Bahkan kalau ada di akhirat penerbit pasti begitu di akhirat juga. Karena itu namanya dummy. Dummy. Di akhirat Dulu. Nah, Anda akan lihat sederhana itu manusia, tidak harus Einstein itu hanya untuk begitu. Ini masalah kecil. Apalagi yang mau bicara? Pak Muhib, Pak Dokter, mohon izin sama ini lah baco Abdul Haris lagi yang ngomong. Mohon izin Pak Dokter, saya meninggalkan Zoom, bisa Pak Dokter ya? Harus Boleh. Baik, makasih Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum. Jadi Pak. Assalamualaikum Dokter. Ya. Iya, ini mohon maaf saya nggak bisa ke kampus Dokter. Kenapa minta maaf? Memang salah ke kampus kan? Tidak. Ya, terkait dengan proposal tesis saya Dokter gimana? Yang mana proposal Anda? Anda tag saya, ada miliaran WA di sini. Coba di tag. Biar saya bisa tampilkan. Siapapun yang Anda mau dibuka di WA-nya dikasih tahu. Ini WA, ini apa namanya? Proposal saya, Pak. Biar langsung kita buka. Baik Dokter. Nomor Bapak yang mana nih? 0828. 08. 0818. Judul tesis ini ada yang ngirim tulisannya 8928, tolong dikirim PDF ya. Kirim PDF. Tasadan ya udah muncul nih, tasadan. Ya, yang itu Dokter. Ini proposal. Kita perlihatkan kepada semesta dulu ya. Biar seluruh dunia tahu. Riba dan bunga bank. Bunga bank dengan riba beda ya? Beda Dokter. Bapak bahasnya mana? Riba bank apa riba apa bunga bank? Lebih ke bunga banknya Dokter. Udah bunga bank aja judulnya. Cuma memang buat apa namanya? Judul itu satu. Judul itu satu, nggak dua. Buat penekanan aja, perbandingan aja Dokter. Judul itu satu. Tidak ada dan. Oke. Berarti bunga bank dalam perspektif Al-Quran gitu Dokter ya? Ya.
Boleh, dalam Al-Quran boleh, jangan dalam perspektif. Al-Quran kok punya perspektif. Anda ini menistakan Al-Quran. Baik. Bukan perspektif Anda, bukan perspektif Al-Quran. Bung Abang dalam Al-Quran. Hukum 2 tahun Anda. Baik. Oke, Al-Quran, Quraisy Shihab. Ini nggak lurus Pak, kiri kanan nih nggak lurus. Footnote-nya. Note. Quraisy Shihabnya. Anda lah, terserah Anda lah. Seluruh dunia sudah tahu salah Anda. Anda saja tidak tahu salah Anda yang mana. Ini kiri kanan nih Pak, ini nggak lurus. Kiri kanan. Wahyu dalam, nih nggak lurus, kosong. Paham nggak salahnya Pak? Belum paham juga? Belum. Oke, Harun Rasid terangkan, daripada ada berisik, terangkan mana salahnya ini Ustaz Sa'adan. Ini kiri kanan nih Pak, kiri kanan itu kalau Anda nulis kan dari kiri ke kanan kan? Ini Ya. kiri kanan lurus, tidak lurus ini fotonya kiri kanannya. Udah lihat? Oh Anda tidak punya masalahnya ya, Anda tidak punya ya, Anda tidak print ya, memang itulah masalah. Coba Anda print. Allah SWT itu SWT-nya kecil. Benar-benar Anda masuk penjara ini. Anda menistakan Allah. Nulisnya itu SWT, S-nya gede. Anda ini parah ya. Ini SWT ini harus gede, S-nya SWT. Kalau SWT itu tiga-tiganya gede. SWT kalau SAW S-nya aja gede. Ya harusnya pakai titik. Kan itu ringkasan. Tapi kalau tidak pakai titik juga nggak salahin. Lengkap. Masalah saya ketahuan suka manjang-manjangin buat nambah-nambah halaman ketahuan. Ya nggak masalah. Masalahnya cuma kelihatan banget ini. Nyari receh. Gitu. Salah ya Pak ya, pasadannya salah. Ya. Lagi ya. Baik, Dokter. Ini fuqaha ini transliterasi bukan? Ya, yang mananya, Pak? Fuqaha. Bapak nggak lihat ya? Fuqaha. Ini transliterasi apa bukan? Ya, transit. Transit, oh, bukan Pak. Ya. Transit itu orang mampir dari Mekah ke titik kotor. Itu transit, transliterasi. Transliterasi itu kalau itu transliterasi mana panjang pendeknya fuqaha. Kalau itu transliterasi ya. Kalau bukan transliterasi kenapa miring? Oke? Ya, baik. Nah, di sisi ini miring apa enggak? Apa dipisah apa enggak D-nya dengan sisinya? Di sisi tidak. Kenapa nggak dipisah? Menurut seluruh semesta dipisah. Iya. Anda beda sendiri, ya siap-siap dikeroyok sama semesta. Dipaksakan. Nah, dipaksakan dipisah apa enggak? Dipisahkan. Nah, harusnya dipisah, Anda pisah, satukan. Di sisi itu dipisah, tapi dipaksa itu harus disatukan. Karena itu kata kerja, ya. Misalnya dicium, nah dicium itu disatu apa dipisah? Disatukan. Iya dong, masa dicium dari jarak jauh kan nggak bisa. Dimakan, ya disatukan. Kalau di tempat di Jakarta, di sisi, di samping, di pojok, itu Pisah. bisa disatukan. Pisahkan. Ya, di setiap dipisah Ya, disatukan. dipisahkan. Ini Anda tidak pisahkan, tidak Anda satukan. Kelihatan banget. Semesta melihatnya. Ya. Ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia salah ya. Ya Anda perbaiki bahasa Indonesia ya. Baik. Kalau mau selesai. Baik. Ya. Apa juga sih? Baik, Dokter.
Ini kiri kanan enggak? Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtasid. Itu muqtasid itu S-nya itu shad, sin, shin, zin, zal, zan. Apa huruf apa itu? Muqtasid. Hah? Shin. Anda memang salah dari kepala. Anda memang salah dari kepala Anda. Muqtasid itu pakai shad. Ikut di shad. Saya ragu Anda Ustaz apa bukan ini. Saya nggak tahu. Dia kosa ada ya. Jenggot dicukur aja dulu sebelum bener Arabnya ya. Maaf Bapak jenggot Pak. Kecuali maksudnya jenggot Inggris ya, kalau Inggris lain lagi. Banyak salahnya Pak, ya perbaiki ya. Baik dokter. Oke. Kalau mau lanjut, perbaiki dulu. Bapak udah pernah ikut pelatihan Pak? Langsung belum dokter? Hah? Langsung, maksudnya Ya maksudnya online ya. online udah? Iya waktu di kelas. Di kelas? Enggak, waktu masih kuliahnya di kelas. Enggak, workshop itu loh, workshop pelatihan itu. Pernah ikut? Pelatihan Indonesia? Belum. Sok-sokan belum, terus tidak bisa, tidak benar juga. Iya. Kena waktu aja dokter. Harus ikut, yang penting benar. Bukan nggak mau, kadang-kadang waktunya. Ya nggak masalah, yang penting bisa, nggak ikut masalah. Ya. Bisa Anda belajar sama teman, sama kalau ada Bapak kerja di sekolah ya? Iya. Ya udah ada guru bahasa Indonesia nggak di situ, sama kok. Sama, nggak ada aturan berbeda di pasca dengan di sekolah Bapak itu, aturan bahasa Indonesia. Ya, baik. Boleh ikut belajar sama temen. Saya dulu belajar bahasa Indonesia. Saya dulu di pasca S3 ya, Inggris saya nggak bagus, akhirnya saya pergi kursus di sebuah kursus di pondok apa itu yang di Logos, pondok hijau apa? Pondok hijau kan? Logos kan? Ada rumah di situ, tapi dipakai kursus. Petugasnya bilang, Anda serius mau kursus di sini? Dia bilang, serius. Saya malah nanya, kenapa Anda nanya saya serius apa enggak? Bapak Anda udah lihat itunya pesertanya? Saya bilang, mana pesertanya? Itu yang pesertanya SMP sama SD. Saya bilang, ya nggak masalah, saya mau belajar. Saya pikir masalahnya apa? Oh itu pesertanya SMP sama SD, ada 1-2 SMA. Ya nggak apa? Namanya mau belajar. Ya, mau bicara? Izin dokter, saya. Anda kok di perpustakaan sendiri tapi pakai masker? Ada banyak di depan, Bu. Ya, silakan. Izin, saya menunggu jadwal seminar proposal. Ya. Boleh dicek di sini, Pak. Tulisannya, Pak. Proposalnya. Pak, Sudah saya cek, Pak Dokter, di WA. kok nunggu jadwal mau dicek? Kan udah saya kan ya? Oh iya, udah. Ya udah, Barangkali, udah aja. aman. Berarti aman, Pak. Bukan aman, kan Anda ada ujian. Siap. Nunggu ujian. Jangan nanti loh, katanya aman kok, saya ujiannya banyak salah. Lain lagi. Udah ada tanda tangan. Kalau Anda sudah tanda tangan, ya salahnya apapun nanti paling ketemunya di ujian kalau ada ya. Kalau nggak ada kan, ya nggak ada. Baik, Dok. Terima kasih. Bajunya kayak gubernur. Iya, nyalon. Kalau selesai, Surdin bawa ke sini. Ya. Ya, siapa lagi? Yang Izin dokter. Saya dokter. Denny kalau ada urusan lain boleh meninggalkan ruangan. Tapi kalau mau menemani Ibu Pipit boleh. Ya, silakan Bu Pipit. Siap, Dok. Iya. Assalamualaikum dokter. Kemarin beberapa waktu lalu sudah ngaji lewat WA dokter yang amarah dalam Al-Quran. Itu yang pendekatan psikologis ini, jadi judulnya belum ini dokter.
pendekatan psikologis yang berbasis Al-Quran, perspektif tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dokter. Oke. Jadi Terakhir respon saya gimana? dokter bilang karena saya kan berdasarkan masyarakat gitu ya, fenomena ya ketika dokter tanya apa gitu, kemudian saya respon, terus dokter bilang perdebatan itu harus berdasarkan tokoh gitu, dokter. Udah ada solusinya. Yang ini saya ingin sampaikan, kemudian mohon arahannya, dokter. Ya, silakan. Jadi yang saya temukan nih para tokoh Barat ya, diantaranya Kautin sama Maxwell Maltz itu dia mengatakan bahwa kemarahan atau amarah itu ada dua dampak gitu, yang diinternalisasi dan dieksternalisasi. Yang diinternalisasi itu adalah dia akan menyebabkan depresi yang sehingga akan terjadi perilaku agresif, yaitu bunuh diri. Itu kalau yang diinternalisasi. Kemudian kalau yang dieksternalisasi, dia memang menumpahkan semua kemarahannya, kemudian ia akan dalam bentuk misalnya dia penggunaan narkoba atau penyalahgunaan obat-obatan seperti itu. Nah, kemudian saya mendapati di tafsir Buya Hamka ini, dokter, bahwa kemarahan itu memang harus dikendalikan gitu, dikontrol, meskipun sifat amarah itu adalah fitrah yang memang Allah berikan gitu. Seperti misalnya ada beberapa saya temukan bagaimana kemarahannya Nabi Musa alaihissalam kepada adiknya Harun ketika Nabi Harun ya ketika sempat meninggal beliau, kemudian kembali lagi kaumnya kembali menyembah patung lagi, kemudian Nabi Yakub alaihissalam seperti itu, dokter. Jadi di situ ini perdebatannya aja langsung, perdebatannya. Ya, perdebatannya itu, dokter, yang saya temukan bahwa kalau di pakarya psikologi ini itu hanya sekedar memberikan bahwa ya kalau di dampaknya saja gitu, kalau di internalisasi menyebabkan depresi gitu, dokter. Kemudian kalau di eksternalisasi maka akan menimbulkan perilaku agresif gitu. Apa itu? Apa itu internalisasi? Amarah di internalisasi itu maksudnya pasif, dokter. Jadi orang lain senang karena dia mampu mengkatarsis emosinya, meluapkan emosinya, sementara emosinya untuk dirinya. Internalisasi itu maksudnya apa? Tidak marah. Iya, betul. Tidak itu aja dong, susah amat. Jadi dia menahan marahnya. Betul. Terus yang satu tidak ditahan, dikeluarkan. Kalau yang dieksternalisasi, betul. Nah, terus masalahnya kalau di tafsir itu yang di Buya Hamka, ternyata memang kemarahan itu bukan dilarang gitu, dokter. Sama bukan dilarang, hanya saja dikendalikan. Itu sama aja. Di mana masalahnya? Kalau di tafsir itu dijelaskan untuk ininya, dokter, ada perlu usaha untuk dikendalikan gitu, dokter. Iya, sama-sama menyuruh mengendalikan. Yang sekuler menyuruh mengendalikan, yang agama menyuruh mengendalikan. Di mana problemnya? Di mana perdebatannya? Di mana perbedaan pendapatnya? Ya itu dia. Saya kan dokter, saya ada dua judul, maksudnya boleh saya ungkapin di sini, maksudnya mohon arahannya kira-kira mana yang ini ya. Satu lagi, dokter, mohon izin, saya tentang aktualisasi diri, dokter. Aktualisasi diri saya juga menemukan ini juga. Kalau di sini Roger mengatakan bahwa
aktualisasi orang pada umumnya Banyak itu marah itu aja, marah. Oh, marah gitu. Marah itu punya potensi besar untuk jadi problem. Andanya nggak ketemu saja. Fokus aja dulu. gitu. Oh, gitu, yang itu aja dokter ya. Mas Siap, orang siap. tidak bisa mengendalikan amarah. Tinggal saya cari itu yang dokter Termasuk ya. tidak bisa mengendalikan amarah. Baru dikritik dikit pindah judul. Iya betul. Betul, iya. Saya Betul. Betul. ya. Ya udah fokus aja ke amarah. Itu menarik sungguhnya amarah itu seperti apa. Baik, siap dokter, siap. Ya saya butuh itu pernyataan dokter itu. Berarti saya lanjut itu dulu, dokter tinggal mencari. Cari dulu deh, baca-baca buku dulu itu. Baik, siap. Baik, siap. Itu dokter apa? Untuk saya mencari itu apa perlu saya buat juga outline gitu nggak sih dokter? Atau ini dulu ya? Ya baca dulu buku tentang itu, dikit lagi tuh itu jadi masalah, jadi tema yang menarik antara Iya. menahan atau melampiaskan. Iya itu dokter. Oke ya. Siap. Ya, jangan lupa menahan amarah. Ya. Siap dokter, siap. Ya silakan yang lain. Saya dokter, tuh Ya. ada Abdul Jalal dokter, saya udah chat WA. Ya ada Jalal chat WA. Anda apa? Ini kemarin baru di ACC sama Pak Dokter Abdul Rahim. Dokter, Untuk apa? Ya saya buat apa? untuk ini materinya. Waktu itu kan Pak Dokter Ini ujian apa? Anda mau apa? Ujian apa? Ini untuk penulisan, dokter. Ya Anda mau apa? Mau ujian apa? Targetnya mau ngapain? Konsultasi. Tahapnya apa? Konsultasi dok. Ya konsultasi buat apa? Saya mau kompre Pak, saya mau proposal Pak, saya mau ini Pak, itu aja biar clear. Anda mau apa? Bimbingan. Ya bimbingan ini semua manusia di semesta ini, mereka semua bimbingan. Cuma beda-beda, ada mau judul, ada mau proposal, ada yang mau ujian progres, ada yang mau ujian tesis ya, udah selesai tesis. Ada apa? Untuk ini progres ke-1, dokter. Oh, Anda persiapan progres 1, gitu dong. Iya. Oke, saya sebagai apa? Pembimbing kedua. Oke, kita lihat. Ini kenapa ada jaraknya? Ini ada jaraknya nih, kelihatan nggak? Enggak, dokter, nggak kelihatan. Sorry. Ini kenapa ada jaraknya nih? Oh, tuh.
Oke, secara umum apa namanya? Udah rapi ya. Beberapa saja yang perlu diperbaiki. Baik dok. Tahrir, Anda nulis tahrir itu apa? Transliterasi. Gimana dok? Tahrir itu transliterasi Anda maksudnya? Iya. Aturan transliterasi apa? Panjang pendeknya mana? Kan ada kelihatan di sini, di layar. Iya. Kan ada kalau tahrir itu tahrir. Oke. Terus precipitating apa nih? Pictures. Ini P-nya kenapa huruf besar P-nya? Kenapa huruf besar P-nya? Kenapa pictures-nya, faktornya huruf kecil? Oke, itu cara penulisan ininya dok. Apa? Tulisannya. Apa? Kenapa P-nya huruf besar, terus F-nya huruf kecil? Kenapa? Ini loh. Oke. Kira-kira bisa lanjut ke ujian progres ini. Baik dok. Ya, topik itu dari yang progres. 1 sampai 3. Bab 1 sampai 3 itu progress report 1. Bab 1 sampai terakhir dengan udah selesai semua dari cover, kata daftar pustaka, kata pengantar, semualah itu udah progress report 2. Bukan tiap bab. Dan tiap bab itu pembimbing, mengawasi, membimbing lah. Yang lain silakan. Oke. Jadi cukup dok ya, tinggal ini. Kalau saya cukup itu bisa ujian progress report, bisa didaftarkan. Oke. Terima kasih dokter. Saya balas ke WA ya. Oke. Yuk, makasih dok. Assalamualaikum. Ya. Sudah boleh progress report 1. Ada lagi yang lain? Coba lagi. Saya, Assalamualaikum. Sebentar yang offline dulu ya. Ada? Yang di PDF. Coba ditandai dulu, ditandai lagi. Karena sudah sebentar ya yang di siapa Asep ya. Ini mengajukan apa? Oh judul bang, ngomong aja apa? Siratal Mustaqim. Oke, apa perdebatan? Yang bersih. Ntar sama Renjo sama Harun Rosid tadi. Jadi komparatif tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Asbab. Ya apa? Problemnya apa? Secara umum kan ini di dalam Al-Quran itu banyak 32 kali disebutkan. Ya, dalam implikasinya dalam penerapannya setiap musim diucapkan 17 kali minimal dalam sekali dalam. Dan makna dari surat Al-Quran itu sendiri apa? Dan ketika saya baca tafsir akhir dengan tafsir Al-Qurannya progres itu ada sedikit perbedaan dalam penafsiran. Ya. Maka yang dimaksud makna sila progres itu perbedaannya apa perbedaannya? Perbedaannya itu kalau progres itu secara global bahkan kan bahwa sila ini adalah ibarat jalan tol, jalan yang besar yang bisa berbeda dengan subul. Berbeda dengan sabil. Ya juga sabil. Oke, terus? Yang memang susah. Berbeda dengan kan kalau kita lihat dari tafsir itu langsung ada yang dimaksud dengan progres tadi itu adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab atau secara langsung berlaku Islam. Oke, problemnya kira-kira ada ya, saya pikir ada. Karena ada beda pendapat antara Kures dengan Pak Kures dengan Ibu. Tapi
Ya, tapi gini masalahnya. Anda mau nulis itu 150 halaman. Kalau itu Anda tulis, saya kira-kira itu 20 halaman sudah Anda bingung mau nulis apa. Menurut saya, pasti Anda sudah bingung nanti mau nulisnya berapa. Jadi begini Anda semua teman-teman, kalau Anda mau nulis tesis, bayangkan Anda sedang mau menulis 150 halaman. Jangan sampai Anda bikin problem yang 20 halaman, 25 halaman Anda sudah mangap-mangap, nulis apa lagi ya? Dan menurut saya contoh yang Anda punya itu salah satu contoh yang paling 25 halaman sudah selesai. Anda kan bingung lagi mau nulis apa lagi ya? Percaya atau tidak, saya tunjukkan. Bingung kan Anda bab 2 nya bingung mau nulis apa? Ini maksud saya itu potensi memang belum sempurna. Jadi Bukan tidak memang tidak sempurna dan memang Anda apa mau bilang apa lagi? Bab 2 mau bilang apa lagi selain definisi? Definisi secara mustaqim kira-kira berapa lama Anda mau nulis? Kira-kira aja. pada subjek itu bisa mengembangkan lagi. Oke. Ungkapan saya yang paling adil adalah ya udah, ada problemnya. Anda sudah punya problem. Silakan dilanjutkan. Bikin outline-nya. Ini memang jujur saya belum sempurna ini. Contohnya dari Enggak, menurut saya Anda tidak bisa bikin lagi lebih panjang dari ini. Coba aja. Saya jago ramal. yang dari B itu baru terkesan. Jadi poinnya hanya Enggak, itu sudah tidak relevan. Buat apa Anda kembangkan menafsirkan seluruh ayat satu mustaqil Al-Quran? Buat apa? Ya kelihatan banget manja-manjanginnya, kelihatan banget. Tapi oke lah, manjang. Apalagi Anda mau lakukan? B, C kira-kira apa? Gak ada kan? Gak ada. Anda nyari sampai 2 kali kiamat juga gak ketemu. Tapi coba aja, saya ingin fair ya, silakan lakukan. Kalau Anda tambahkan, pasti Anda udah gak relevan, Anda udah maksain. Tapi coba, saya ingin fair saja, silakan. Saya tidak ingin menzalimi Anda, silakan bikin. Bisa kira-kira, paling Anda nanti banyaknya di sini nih, bab 3 nih. Banyakin biografi, cerita Pak Kores itu siapa. Lah nggak relevan, nggak relevan. Anda kan tidak mau cerita tentang Pak Kores, tapi Anda mau cerita tentang Siratal Mustaqim. Oh, saya juga mengatakan mudah-mudahan saya juga mengatakan kalian mudah-mudahan selesai sama. Cuma tapi sebagai ini aja silakan. Jadi saya tidak ingin mengatakan semangat. Silakan kira-kira bab, karena intinya ini bab 3, bab 2 dengan bab 4. Sama ini bab 4 pasti Anda bingung. Apa penambahannya kira-kira? Tidak bakal ada bab subbab C-nya, BD-nya nggak ada, ini cuma C doang. Anda pasti kesulitan bab kira-kira. Saya kasih waktu ya sampai kira-kira jam 12 siang. WA saya kira-kira subbab untuk bab 4 itu yang D itu apa? Itu nggak ada pasti. Atau yang paling gampang lah B-nya bab 2 ini. Coba lihat kira-kira subbab C-nya apa? Nggak ada. Kalaupun Anda Syihabuddin, teman saya bernama Syihabuddin, siapakah dia? Itu tambahannya Pak. Nggak relevan. Tapi coba, saya tidak ingin menzalimi Anda, silakan Anda tambah kira-kira. Kalau satu kiamat tidak selesai, kasih 2 kali kiamat, kira-kira masih bisa pakai. Saya duga-duga sih enggak. Ya. Karena ini jenis makalah bisa. Kalau bikin makalah ini bisa, tesis nggak bisa. Anda manja-manjangin gimana itu udah nyasar kemana-mana, udah ngomong sembarangan, sudah tidak relevan dengan. Tapi saya tidak ingin mengatakan membatasi, menolak sekarang ya, nanti lihat aja ntar sendiri. Kalau misalnya ternyata terbukti Anda bisa, ya kenapa enggak? Tapi saya harus lihat dari pengembangan outline, bukan membiarkan Anda bikin tesis, baru habis itu bingung sendiri. Kelihatan di outline-nya, outline itu kayak peta. Jadi kita bikin outline itu misalnya gini, saya mau dari PTIK ke UIN Ciputat, kelihatan tuh outline-nya, lewat mana, lewat. Dari situ kita lihat, oh ini butuh setengah jam, tidak butuh 12 hari untuk ke sana. Kalau Anda butuh mengatakan 12 hari, bisa nggak? Bisa, bolak-balik aja terus selama 12 hari. Nah itu disebut tidak relevan, ngulang lagi, definisi Siratal Mustaqim lagi.
Anda bayangkan saja definisi mustaqim A ini apa berapa sih? Kira-kira berapa halaman? Paling 3 halaman. B kira-kira ayat-ayat saya mustaqim berapa? Berapa halaman 32 ayat? 2 halaman. Selesai. Ini kan cuma definisi ayat doang kan? Penafsirannya kan selanjutnya. Saya udah tua, saya tahu masalah ini. Saya terlalu tua untuk dibodohi masalah ini. Tapi tetap saja saya memberi kesempatan teman-teman untuk coba lihat, bikin aja coba. Apa kira-kira yang untuk manjang-manjangin? Kira-kira bagaimana caranya saya ke PT IKI dari UIN Ciputat itu 12 hari, gimana caranya? Kalau nggak bolak-balik atau muter ke Sumbawa? Sumbawa itu di mana? Muter ke Kalimantan. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Ya saya Pak. Silakan. Mau coba ajuin judul ya Pak. Ya. Penerapan bahasa fungsional Haliday dalam surat Al-Kahf. Apa? Penerapan bahasa fungsional Haliday dalam surat Al-Kahf. Haliday itu apa? Haliday nama tokoh Pak. Haliday. Saya pikir strikernya Iran itu, Haliday. Haliday. Haliday itu apa? Haliday itu Yang ini apa? Fungsi bahasa 7 macam itu loh Pak. Ada interaksional. Oh ya, oke. Istilah apa? Saya nggak pernah dengar apa? Nama tokohnya Pak Haliday, MAK Haliday. Penerapan mas. Boleh. Jadi satu hal, Penerapan. teman, biar saya tidak terlalu panjang menjelaskan, kita tidak punya urusan dengan penerapan. Kita urusannya konsep saja. Nanti yang baca tesis Anda mau nerapin apa enggak urusan dia. Jadi Anda itu bicara, Anda ceramah saja bahwa masyarakat Anda mau melaksanakan apa yang Anda ceramah itu urusan lain. Jadi Anda tidak bicara penerapan, bicara konsep saja. Jadi kalau analisis boleh Pak? Apa? Analisis bahasa fungsional Haliday dan Ya analisis itu ya, kalau kita ceramah kan analisis. Dan semua tesis kita itu analisis, dari bab 1 analisis. Mana mungkin kita nulis bab 1 kalau nggak pakai analisis? Pasti kan kepala itu berdengung kan? Itu lagi analisis, itu di kepalanya itu sedang beranalisis. Bunyi kan kepalanya? Itu sedang berputar, pasti menganalisis. Jadi tanpa disebut analisis pasti. Anda bikin status media sosial saja itu pasti menganalisis. Walaupun ada analisis titik 2. Maroko menang. Tadi malam itu kepala Anda pasti menganalisis itu, kok bisa menang Maroko ya? Gimana kok? Itu analisis. Jadi tanpa diberi judul analisis sebenarnya sudah analisis. Gimana lagi? Coba. Problem masalahnya. Ya, masalahnya Pak. Ya, masalahnya yang pertama apa fungsi bahasa yang ditemukan dalam Al-Quran surat. Masalah cuma 1. Itu. Ya, tapi pengennya 2 nggak boleh ya Pak ya? Kalau 2 itu poligami. Jadi dipanjangin aja gitu kali Pak ya? Satu aja. Tapi pengen orang masalah cuma 1 itu aja mereka kesulitan menyelesaikan. Oh gitu, oke. Judulnya apa? Ya formalisasi hukum Islam saja. Atau gini Pak, apakah hukum Islam itu perlu diformalisasi atau tidak perlu, itu aja. Bagaimana Al-Quran melihatnya? Apakah formalisasi itu penting? Formalisasi artinya dibikin kayak aturan misalnya harus begini persen. Atau misalnya formalisasi apa namanya? Ya apa saja hukumnya, yang pasti Al-Quran, hukum Al-Quran diterapkan dalam bentuk yang tidak persis sama. Itu aja. Kalau Syafuddin apa masalahnya? Ya, sifat 20 dalam teologi Islam. Ya sederhana saja masalahnya, 1 aja. Apakah sifat 20 itu sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Itu aja. Ya, Anda apa? Yang 1 aja kira-kira masalahnya. Itu aja berarti Pak, apa fungsi bahasa yang ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Kahf. Jadi dari 7 bahasa itu nanti yang paling dominan. 1 lagi, harus ada perdebatannya. Perdebatan di bab 2 kan Pak ya? Enggak. Di Anda ngomong sekarang apa? Oh. Bukan di bab 2. Tanya belum masuk kalau udah bab 2. Kenapa Anda suka ngomong? Saya agak curiga ya. Ya.
Ya, silakan. Problemnya apa? Problemnya sekarang dong, bukan waktu dua nanti. Belum berarti Pak. Saya cuma nyoba aja. Biar faedah Pak masuk ke Zoom ini gitu, kan lumayan. Oke, betul. Ya. Ya, syukran Pak. Ya. Jazakillah. Assalamualaikum. Ya, silakan. Apa? Udah diperbaiki. Ntar gede kecilnya doang diperbaiki. Isinya enggak. Anda nulis itu al-ibris pakai al apa enggak? Enggak. Al pakai enggak. Anda nulis tasdid pakai al apa enggak? Kalau fi zilal Al-Qur'an Anda pakai al apa enggak? Kenapa enggak? Kan harus konsisten dong. Fi zilal Al-Qur'an, bukan fi zilalil. Capek. Perbaiki apa sih? Perbaiki gitu loh. Perbaiki serius gitu. Lihat di tersat. Perbaiki. Ini perbaiki, lihat, coret gitu loh. Ya kalau Anda nulis fi al ya al, fi zilal Al-Qur'an, bukan fi zilalin. Fi sihab ad-din atau al-din, bukan sihabuddin. Ya, yang lain silakan. Saya nafsu. Saya bilang ini benar-benar sangat bernafsu. Sebenarnya saya sudah kehabisan tenaga jam 10. Ya, silakan. Anak dokter mungkin. Ya, apa? Ya, silakan. Oh iya dokter. Ini saya ingin coba mengajukan judul Pak Dokter. Ya. Sebelumnya sudah mengajukan, terakhir cuman Pak Dokter suruh cari permasalahannya apa, perdebatan. Ya. Dengan judul urgensi memiliki guru murabi, itu studi kajian tafsir maudhui tentang mengikuti para imam atau pemimpin dalam tafsir isyari. Ya, apa perdebatannya? Ya, jadi permasalahannya adalah syarat-syarat untuk menjadi murabi. Itu ada perdebatan antara Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Waladnya dan Abdul Hamid Sya'rani di kitab Rawatul Anwarnya. Berarti jadi perdebatannya adalah tentang syaratnya. Iya, syarat murabinya itu Dokter. Jadi judulnya apa? Urgensi memiliki guru murabi. Kan beda urgensi memiliki murabi dengan syaratnya beda. Jadi yang menjadi permasalahan adalah ini, jadi memiliki syaratnya Pak. Memiliki istri dengan syarat-syarat istri. Beda kan? Kenapa judul dengan program beda? Masih belum ada terkaitan ya syarat dengan syarat-syarat murabinya itu Dokter. Pasti terkait karena seluruh ini berkaitan, bahkan seluruh semesta raya ini berkaitan, bukan urusan berkaitan apa tidak. Judulnya beda dengan problemnya. Ya lah, kita fokus ke problemnya saja. Iya, jadi problemnya ini Imam Ghazali memberikan syarat murabi ini tidak boleh, seorang murabi itu tidak boleh terjun ke pemerintahan atau siasa Dokter. Terus? Adapun Abdul Hamid Sya'rani itu ya dipersilahkan. Bahkan seharusnya kalau memang pemerintah berlaku zalim gitu. Boleh terjun ke politik. Boleh, iya, boleh terjun ke politik untuk para murabi gitu Dokter. Ya, berarti fokusnya adalah kepada kriteria murabinya, bukan urgensi punya murabi. Oh, jadi perlu ada pergantian judul nih Dokter, perubahan kriteria. Ganti, hanya menyesuaikan problem yang Anda mau dengan judulnya. Saya tidak mengganti apa-apa. Anda selalu menempatkan saya pada posisi zolim deh. Saya tidak zolim. Anda hanya problemnya apa, judulnya apa. Lebih penting problem daripada judul. Jadi saya memilih problemnya. Oke. Nah sekarang
sedikit. Anda 15 halaman udah selesai. Hanya untuk membedakan kan? Satu menyetujui masuk politik, satu tidak setuju. Kira-kira selesai dalam berapa lama itu Anda tulis? Kita kira aja. Ada nggak 10 halaman? Ya lebih lah Bu Dokter. Olip, silakan bikin outline-nya. Kelihatan dari outline kok. Oke siap. Iya iya. Pasal mustahil tadi nggak nyampe. Dia nggak nyampe. Tapi coba bikin. Lihat. Anda kirim ke saya. Tapi intinya satu tahap selesai. Ada problemnya. Ada problemnya. Tapi problemnya terlalu kecil. Jadi itu diselesaikan dengan disertasi 3 halaman. Iya kan Ada problem yang diselesaikan dengan 50. iya waktu pertemuan terakhir. Ada problem yang diselesaikan dengan satu makalah 25 halaman. Ada problem yang diselesaikan dengan satu status media sosial. Ada problem juga cuma selesai dalam satu media sosial itu. Ada bahwa silakan bikin outline-nya. Karena syarat untuk problem sudah. Iya oke Dokter. Sekali lagi saya peramal yang baik. Saya duga itu. Iya kemarin karena Gak usah ngomong lah, suka aja. oke terima kasih Bu Dokter. Ya. Assalamualaikum. Ya silakan. Ada apa? Iyalah, udah ya.